pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke berita yang pertama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengadakan rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung ke-59. Rapat tersebut pula turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Ardhito Wijaya serta perwakilan pemerintah Provinsi Lampung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna pada Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung yang ke-59. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dan 30 anggota DPRD Lampung Tengah serta perwakilan pemerintah Provinsi Lampung. Diharapkan dengan hari ulang tahun tersebut, pemerintah Provinsi Lampung dapat lebih bersinergi dengan pemerintah daerah dan meningkatkan kestabilan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur. HUT Provinsi tahun ini, ya, slogan HUT Provinsi tahun ini adalah bersinergi dan semakin berprestasi. Saya berharap semua elemen saling bersinergi, saling membahu untuk membawa Lampung Tengah semakin berprestasi. Apalagi ini menjelang musim menjelang bulan suci Ramadan, intinya saya dan keluarga segenap jajaran DPRD Kabupaten Lampung minta marhabannya Ramadan. Dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, ayolah kita saling bersinergi, memaafkan dan beribadah untuk kebaikan Lampung ke depan. Bahkan untuk tahun hari jadi 59 ini Pak, yang sudah dicapai Lampung Tengah dan akan dicapai apa? Saya berharap, ini terutama kita berharap PAD kita yang semakin meningkat ya. Kemudian tentu ada progres terhadap pembangunan di Provinsi Lampung. Dan saya meminta kepada pemerintah provinsi di musim kemarin, karena Lampung Tengah wilayahnya sangat luas, kita minta untuk dialokasikan cukup banyak dan besar, dan kami berharap mewakili saya ini DPRD Lampung Tengah, karena ada pembagian tugas antara pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Saya berharap apapun caranya dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk bisa mencukupi kewajibannya untuk memakai jalan-jalan provinsi yang ada di Lampung Tengah yang cukup memprihatinkan. Maka dijadikan konten-konten oleh teman-teman dari daerah lain, dengan harapan akan ada respon cepat dari pemerintah provinsi. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, tenaga kesehatan Puskesmas Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan mengunjungi warga yang diduga mengalami depresi. Dalam kunjungan tersebut, anggota Nakes didampingi oleh anggota Babinsa Koramil 42103. Tenaga kesehatan dari Puskesmas Ketapang didampingi anggota Babinsa dari Koramil 42103 PNH, serta Satpol PP dan perangkat desa menyambangi salah satu warga Dusun Taman Harum, Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang yang diduga mengalami depresi. Seorang pria bernama Abdul Rozak, warga Dusun Taman Harum, Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang ini diduga mengalami depresi sehingga tingkahnya tidak wajar seperti biasa. Dan susah untuk tidur membuat keluarga prihatin serta khawatir. Akibat adanya ketidakwajaran tersebut, keluarga berkoordinasi dengan pihak kesehatan dari Puskesmas Ketapang untuk ditindaklanjuti. Saat dikonfirmasi, perawat Puskesmas Ketapang Mai Luciana mengatakan kehadirannya di Dusun Taman Harum, Desa Ruguk bersama aparatur desa serta Babinsa dari Koramil 42103 PNH serta Satpol PP untuk tindak lanjut
dan memastikan kondisi Bapak Abdul Rozak yang dikabarkan mengalami depresi. Setelah memastikan kondisi Abdul Rozak, Mai Luciana melakukan tindak medis dengan mengecek tensi dan memberikan obat penenang dengan suntikan agar pasien bisa tenang. Menurut Mai Luciana, karena Abdul Rozak adalah pasien baru, maka dirinya dan keluarga berinisiatif merujuknya agar bisa ditangani lebih lanjut. Luciana berharap dengan cepatnya dirujuk, mudah-mudahan Bapak Abdul Rozak bisa kembali sembuh seperti biasa. Ada laporan dari keluarga yang terpesan ke puskes. Hari ini baru pertama kali ya, pasien ini OI, pasien baru ya. Ini sih masih dalam tahap depresi ya. Untuk kedepannya ini akan kita adakan rujukan. Tapi sebelumnya tadi kita ada peta laksana ya, untuk gadu-gadusannya kita pemberian obat anti depresi dan untuk penenang sementara. Depresi awal ya. Dia masih ada gadu gelisah, mungkin diagnosanya nanti dokter psikiater yang lebih bisa memberikan diagnosa kedokterannya ya. Kalau untuk sasaran untuk per desa itu masing-masing ada jatahnya ya. Kalau untuk keseluruhan 17 desa ini kita ada 100 lebih ya. Itu pun ada yang memang ODGJ berat dan masih depresi. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, dikarenakan harga sewa ruko yang terlalu mahal, sejumlah pedagang yang menempati 33 ruko di Plaza Bandar Jaya mengeluh. Redupnya minat warga untuk berbelanja menambah penderitaan bagi pedagang. Terancam gulung tikar, pedagang yang menempati 33 ruko di Plaza Bandar Jaya mengaku tak mampu membayar sewa yang diajukan pemerintah daerah. Redupnya minat pembeli saat ini menambah dalam penderitaan penghuni Plaza Bandar Jaya yang selama ini menggantungkan hidup dari berniaga. Ditambah, isu yang tidak sedap kini berhembus menimpa sejumlah pedagang yang menempati 33 ruko tersebut. Pasalnya, pemerintah daerah Lampung Tengah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL mengajukan sewa ke pedagang sebesar Rp66 juta per tahun yang sangat memberatkan. Menurut keterangan Hardi, pedagang pakaian anak mengatakan harga tersebut jelas tidak terjangkau dibandingkan dengan kemampuan pendapatan pedagang saat ini. Hal ini sesuai dengan situasi pasar yang semakin hari semakin sepi, tentu ini berdampak pada penghasilan pedagang setempat. Kalaupun ditetapkan dengan harga yang lama, pedagang tetap meminta sistem pembayaran dengan dicicil. Itu harganya untuk kami tidak terjangkau untuk kami, mengingat situasi pasar semakin hari semakin sepi, omset kami turun drastis. Ya sekurang-kurangnya kita minta harga lama lah Pak, kayak gitu. Kalau harga lama pun itu insya Allah kita usahakan, itu pun pembiayaannya kita mohon dengan cicilan juga, itu pun harga lama. Kalau dengan harga 66 juta per tahun itu sangat-sangat keberatan Pak. Mohon pemerintah punya kebijakan untuk membantu rakyatnya, yaitu pedagang Plaza Bandar Jaya, khususnya ruko di Plaza Bandar Jaya ini yang katanya itu sertifikat HGP-nya dari 2021. Kita bisa perpanjang dari 2021 sampai 2041 apabila ya harganya itu terjangkau. Gitu aja Pak. Di tempat yang sama, Buyung membandingkan beberapa tahun terakhir ini pendapatannya turun drastis karena Plaza Bandar Jaya yang katanya ikon Lampung Tengah sudah menjadi isapan jempol belaka. Ya kalau ramainya ya, kalau sekarang ini dalam situasi kayak sekarang ini ya masih ramai dulu ya. Karena kenapa saya bilang ramai dulu? Karena kalau sekarang ini Pasar Bandar Jaya ini kalau dulu bisa katakan ikon ya bagi kita ya. Bangga banget kita ada Bandar Jaya. Kalau sekarang ini dengan perkembangannya pembangunan Pasar Bandar Jaya ini mungkin jadikan sisa dari orang aja. Kita lihat perkembangan ke utara, selatan, timur kan. Di sana di dekat pasar, sana dekat pasar gitu loh. Kalau kita nanti kalau kedepannya masih gini-gini aja ya mungkin terpuruk lagi gitu loh. Menanggapi keluhan para pedagang, Lena, Ketua Asosiasi Pedagang Plaza Bandar Jaya, tidak henti-hentinya memperjuangkan nasib pedagang yang menempati ruko dan toko. Namun hingga saat ini belum menemui titik terang. Harga sewa yang memberatkan pedagang bila dibandingkan dengan daerah kabupaten lain,
di Lampung Tengah atau Plaza Bantar Jaya memang sangat tinggi. Sedangkan sewa di Bandar Lampung untuk sewa ruko 2 lantai hanya sebesar 20 juta rupiah per tahun. Kita survei ke tempat-tempat lain, untuk Bandar Lampung saja itu ruko 3 lantai itu hanya di kisaran ada yang 15 juta per tahun. Kemudian untuk di Bambu Kuning ada yang 20 juta per tahun. Itu untuk Bandar Lampung loh ya, kota ya. Makanya kami di sini keberatan. Kemarin kami mengajukan per tahun 15 juta. Itu harga yang kita minta kemarin 15 juta karena melihat di Bandar Lampung saja hanya 20 juta per tahun. Untuk luar. So ini ada respon nggak dari pemerintah daerah sendiri? Dari pemerintah sendiri katanya keberatan dengan harga yang kita ajukan. Tapi menurut kami itu sudah harga yang pantas berdasarkan Kemudian sudah ada wilayah patokan kami. di bawah itu nggak? Dari 66 itu ada perubahan nggak sampai sekarang? Sampai sekarang belum ada harga yang perubahan yang ditetapkan oleh mereka. Cuma mungkin nanti kami akan mengajukan lagi harga yang lebih pantas dari harga yang kemarin. Mungkin ada pembicaraan lagi masalah harga. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, masyarakat di Pekon Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo geram akibat jalan lintas yang rusak dan tak kunjung diperbaiki. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, sudah 3 truk muatan sawit terguling di jalan tersebut. Ya Allah melaseki. Sawitnya gampang meneh. Subhanallah. Masyarakat Pekon Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, marah akibat jalan provinsi di wilayah mereka rusak parah dan sudah bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki. Akibat jalan rusak itu, sudah sering terjadi kecelakaan dan mobil truk sawit sebulan terakhir sudah 3 kali terguling di jalan rusak tersebut. Hari Senin 27 Maret 2023, puncak kemarahan masyarakat Sukoharjo dengan melakukan unjuk rasa di lokasi jalan rusak tersebut yang dikawal polisi Polsek Sukoharjo, Polres Pringsewu. Koordinator unjuk rasa, Misbah Nur Rahman, mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintah provinsi dan anggota DPRD provinsi. Jalan provinsi di Pekon Sukoharjo ke arah Kalirejo, Lampung Tengah dan ke arah Kabupaten Pringsewu rusaknya sudah bertahun-tahun dan sampai pada demo hari Senin belum ada tanda-tanda diperbaiki. Mereka sebagai masyarakat dan pengguna jalan marah hasil pajak masyarakat tapi jalan rusak yang dinikmati. Dan melalui pemberitaan ini, masyarakat Sukoharjo berharap agar segera ada tindakan dari pemerintah terkait. Keadaan jalan saat ini sangat memprihatinkan. Beberapa kali terjadi kecelakaan, yaitu antara ruas Sukoharjo berbatasan dengan desa ataupun Pekon Keputaran. Ini sepanjang 600 meter. Dampak dari kerusakan ini sendiri apa, Pak? Dampaknya sangat banyak. Satu, kalau musim hujan ini banjir, dan apabila musim kering ini debu, dan juga beberapa kali mobil-mobil pengangkut sawit ya yang ke arah Kalirejo ini terjadi musibah di sini udah beberapa kali. Berbalik mobil mengangkut sawit ya. Harapannya untuk ke depan? Harapannya ke depan kami mohon kepada pemerintah terkait agar segera melakukan tindakan perbaikan jalan, dan juga mohon kepada DPR provinsi yang Dapil Pringsewu yang selama ini tidak pernah turun ke bawah ataupun melihat keadaan jalan sekarang secara langsung. Kami mohon agar jangan tidur dan jangan sampai mata mereka buta karena tidak pernah melihat jalan yang kondisinya sangat parah. Penyebab kerusakan ini sendiri apa, Pak? Untuk apa? Penyebab kerusakan ini sendiri apa? Penyebab kerusakan jalan ini karena jangka panjang, Pak, karena udah sangat lama tidak ada pembangunan. Ini jalan provinsi, Pak ya? Ini jalan provinsi, ruas provinsi arah ke Pringsewu ke Kalirejo. Dari Pringsewu, jurnalis LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepala Camat di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat sosialisasi dalam rangka membentuk Forum Kecamatan dan Desa Sehat.
Rapat yang diselenggarakan di Aula Puskesmas Rawat Inap Ketapang tersebut dihadiri oleh seluruh sekretaris desa sekecamatan Ketapang. Untuk membentuk forum kecamatan dan desa sehat, Camat Ketapang menggelar rapat sosialisasi di Aula Puskesmas Rawat Inap Ketapang pada Rabu pagi, 29 Maret 2023. Dihadiri oleh seluruh sekretaris desa serta Kasih-Kesra dan KUPT sekecamatan Ketapang. Sekretaris Camat El Hayati mewakili Camat Ketapang, Rendi Eko Supriyanto SSTP, menyampaikan rapat sosialisasi ini adalah tindak lanjut tentang penguatan kabupaten kota sehat dan diteruskan ke tingkat kecamatan serta desa. Karena sebelum tahun 2021 sampai tahun 2022, kegiatan sudah dilakukan. Di tahun ini hanya tinggal melanjutkan saja. El Hayati juga menyebutkan rangkaian kegiatan ini pertama, harus dibuatkan SK oleh pemerintah kecamatan dan sebaliknya juga untuk Pokja desa di 17 desa di Kecamatan Ketapang. Maka dari itu seluruh perwakilan dari semua desa hadir agar materi yang diberi bisa dimengerti. Seperti pembuatan sekretariat KKS serta data-data indikator penilaian di tahun 2021 hingga 2022. Haji Samsur Rizal juga menambahkan ada 9 tatanan yang telah dilakukan kegiatan oleh UPT-UPT yang ada di wilayah Kecamatan Ketapang. Pada dasar kegiatan tersebut sudah dilaksanakan di tahun 2021 dan di tahun 2022. Pada dasarnya saat ini hanya tinggal pembuatan data kegiatan di tahun 2021 sampai tahun 2022. Itu saja. Hari ini dalam rangka kelanjutan kegiatan kita pada saat dari tim KKS Kabupaten Penguatan Kabupaten Kota Sehat di Balai Desa Sependowo. Jadi hari ini kita kumpulkan Pak Sekdes dan KUKesra beserta UPT untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan seperti kita pembuatan SK, sekretariat KKS, terus data-data indikator penilaian dari KKS tahun 2023. Dalam rangka kegiatan penguatan KKS tahun 2023 ini, ya kita satu-satu pelan-pelan kita coba untuk membuatan SK dulu, SK di ke forum kecamatan maupun di kelompok kerja di Pokja desa di 17 desa di Kecamatan Ketapang, termasuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Kabupaten Kota Sehat. 9 tatanan yang dimasukkan adalah 9 kegiatan dari UPT-UPT yang ada di wilayah Kecamatan Ketapang. Nah, pada dasarnya kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah kita laksanakan di tahun 2021 sampai dengan 2022. Jadi kita tidak membuat kegiatan baru, tetapi kita mengumpulkan data dari kegiatan-kegiatan 9 tatanan tersebut yang tersebar di beberapa PT di kecamatan, kemudian di seluruh desa yang dilaksanakan oleh kabupaten, kecamatan, dan desa tersebut. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, LDS TV mengabarkan. Masih bersama saya, Vinda Sela di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad memimpin langsung safari Ramadan pertama pada Kamis 30 Maret 2023. Safari Ramadan yang diadakan di Masjid Nurul Huda, Ponpes Darul Mutakin, Kecamatan Bekri tersebut disambut sukacita oleh jamaah Ponpes Darul Mutakin. Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad memimpin langsung safari Ramadan pertama di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, tepatnya di hari ke-8 Ramadan di Masjid Nurul Huda, Ponpes Darul Mutakin, Kecamatan Bekri, Kamis 30 Maret 2023. Kedatangan orang nomor 1 di Kabupaten Lampung Tengah ini disambut sukacita oleh para jamaah Ponpes Darul Mutakin, Kecamatan Bekri yang hadir dalam safari Ramadan tersebut. Turut hadir memeriahkan safari Ramadan bersama Bupati Lampung Tengah, yaitu Wakil Bupati Lampung Tengah Dr. Haji Ardhito Wijaya, para asisten dan para staf ahli Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK,
seluruh kepala OPD Pemda Lampung Tengah, unsur Forkopimda, unsur Forkopimcam Kecamatan Bekri, dan Ketua Basnas Lampung Tengah. Mewakili Kecamatan Bekri, Camat Bekri Ridwansyah mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh rombongan pada acara yang bertepatan dengan 8 Ramadan 2023 ini. Ridwansyah menambahkan, atas nama masyarakat Bekri juga mengucapkan terima kasih kehadiran dan bantuan yang telah diberikan kepada pengurus masjid atas nama warga. Dalam kesempatan tersebut, Camat Bekri Ridwansyah mengajak kepada warga masyarakat tetap kompak dan mendukung seluruh program yang dijalankan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad Ardhito Wijaya. Kepada kita semua yang hadir di sini, terus kita kompak, satukan suara kita dukung terus Bapak Bupati kita, Bapak Musa Ahmad, dan Pak Wakil Bupati kita, Bapak Dr. Ardhito Wijaya, untuk mewujudkan Kabupaten Lampung Tengah berjaya di Provinsi Lampung. Dan kita doakan Bapak Bupati, Bapak Musa Ahmad beserta keluarga, Bapak Wakil Bupati beserta keluarga dan jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Tengah selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam memajukan Kabupaten Lampung Tengah sehingga menjadi kabupaten yang terbaik di Provinsi Lampung ke depannya. Dalam acara Safari Ramadan pertama yang berlangsung di Masjid Nurul Huda Ponpes Darul Mutakin Kecamatan Bekri, Bupati Haji Musa Ahmad, Wakil Bupati Dr. Haji Ardhito Wijaya, dan Ketua Tim Penggerak PKK secara simbolis menyerahkan ambal dan Al-Quran untuk masjid, 50 paket sembako, 50 paket untuk anak yatim piatu, dan 500 takjil. Dalam sambutannya, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad menjelaskan pola yang dilakukan pada tahun ini terkait Safari Ramadan yang biasanya dilakukan pada malam hari, kini di tahun 1444 Hijriah dilakukan pada siang hari. Tujuannya agar tidak ingin merepotkan masyarakatnya dalam mempersiapkan untuk berbuka puasa dan lain sebagainya. Musa Ahmad menambahkan prinsipnya ia melakukan safari Ramadan ini untuk menjalin tali silaturahmi dengan warga masyarakat dengan tidak merepotkan warganya. Biasanya safari Ramadan itu dilakukan malam hari, berbuka puasa bersama, sholat tarawih dan sebagainya. Tetapi tahun ini kita edukasi Bapak Ibu sekalian, karena saya berpikir satu, pada prinsipnya kita safari Ramadan ini bagaimana kita bisa terus menjalin silaturahmi dan kita semua. Jaliran silaturahmi dan kita semua. Oleh karena itu saya tidak ingin sebenarnya merepotkan warga masyarakat yang ada. Ya, kalau malam hari Ibu sekalian direpotkan dengan kita mempersiapkan untuk berbuka puasa, mungkin ada yang terganggu ibadahnya, sholatnya, tarawihnya. Karena walaupun sesederhana mungkin, biasanya warga masyarakat kampung ini kalau sudah nyambut bupati, wakil bupati, ini agak berlebihan kondisinya Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu prinsipnya saya ingin menjalin silaturahmi tapi tidak merepotkan Bapak Ibu sekalian semua. Oleh karena itu kita adakan siang hari, insya Allah nanti selesai sholat asar kita kembali ke kediaman masing-masing sehingga ibadahnya tetap berjalan, silaturahmi juga tetap berjalan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk saudara saya bagian sebelah kanan ini mohon maaf, ini hari ini saya agak tengring sedikit Pak, jadi agak sakit bahunya, kalau melihat ke kanan termuter sedikit seperti ini ya. Oleh karena itu mohon maaf untuk saudara-saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan silaturahmi kita pada hari ini sama-sama bagaimana kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita memanfaatkan bulan baik pada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita sama-sama bisa meningkatkan keimanan kita. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohonkan agar kiranya apa yang menjadi hajat kita bersama, apa yang menjadi keinginan kita bersama, Kabupaten Lampung Tengah bisa terwujud dengan baik. Dari Lampung Tengah, jurnalis LDS TV Hana Hairunisa mengabarkan. Pemirsa, seorang anggota kepolisian Polsek Marosebo di Kabupaten Muaro Jambi menjadi perhatian publik dikarenakan aksinya yang memberikan kesempatan bagi seorang tahanan untuk bisa memeluk putrinya yang sudah lama tidak bertemu. Bribka Handoko merasa iba dan terharu karena menurutnya ia juga memiliki anak yang seumuran. Inilah Bribka Muhammad Handoko yang akrab dipanggil Bribka Handoko, seorang anggota kepolisian di Polsek Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, belakangan
menjadi viral dan menjadi perhatian publik karena aksi terpujinya dengan memberikan kesempatan kepada seorang tahanan di polsek tersebut untuk bisa memeluk putrinya karena sudah lama tak bertemu dengan anaknya yang masih berumur 4 tahun. Bribka Handoko sendiri dalam setiap harinya bertugas sebagai anggota unit reskrim Polsek Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi tersebut sebagai pembantu penyidik dalam kegiatan setiap harinya. Menurut Bribka Handoko memberi kesempatan keluar dari ruang tahanan kepada tersangka tersebut agar bisa memeluk putrinya yang baru berumur 4 tahun saat ikut keluarga tersangka membesuk ayahnya. Bribka Handoko merasa iba dan terharu karena menurutnya dirinya juga mempunyai anak seumuran dengan seorang tahanan tersebut. Jadi dari awalnya tuh Pak, saya tuh kan melihat anak sama orang tua kepengen ketemu namun terhalang jeruji besi. Timbullah rasa di hati Iba yang mana saya pun juga punya anak perempuan yang seumuran dengan anak si Mas Kino itu. Jadi merasa seperti kalau saya ketemu anak sendiri, kalau terhalang rasanya kurang leluasa. Makanya iba di hati, itulah saya buka pintu sel biar mereka leluasa ketemu dengan anak. Seperti itu Pak. Kalau haru, saya pasti terharu Pak. Di hati itu tergugah melihat anak sama orang tua yang menurut Mas Kino itu lama nggak ketemu. Kemudian ketemu, itu pun dibukakan pintu langsung berpeluk di luar sel. Itu membuat hati orang tuanya pun senang dan anak pun lepas rindu sama orang tua. Sebenarnya kemarin itu pesan moral yang ingin saya sampaikan, itu niat saya itu agar di luar itu untuk yang mau berbuat kejahatan itu berpikirlah dulu sebelum berbuat, karena yang rugi itu bukan hanya diri sendiri namun juga anak, istri dan keluarga. Itu sebenarnya. Sementara itu Kapolres Muaro Jambi AKBP Muharman Arta terkait viralnya anggota kepolisian tersebut mengatakan bahwa selama ini Bribka Handoko dalam bekerja menunjukkan sifat humanis terhadap masyarakat dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Sebelumnya, aksi viral seorang anggota kepolisian dari Muaro Jambi Bribka Handoko sempat mendapat pujian dari jutaan warganet pasca dirinya memberikan kesempatan memeluk putrinya saat dibawa keluarga bertemu dengan seorang tahanan kasus pencurian di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Aksi haru dan iba tersebut lantas diupload ke media sosial dan menjadi viral dalam sepekan terakhir. Memang dari kejadian yang viral itu, ya Bribka Handoko membukakan pintu jeruji sel tahanan di Polsek agar tahanan dapat memeluk anaknya. Itu tak lain tak bukan landasannya memang kemanusiaan. Sudah ditanyakan ke yang bersangkutan, tidak ada motif apa-apa, ya hanya berlandasan kemanusiaan. Saat itu rasa iba, rasa haru. Ya. Kedua antara orang tua dan anak ini ingin berpelukan terhalang jeruji. Ya. Dalam pelaksanaan tugasnya sudah kita kaji, sudah analisa juga, di situ tidak ada pelanggaran. Jadi memang saat itu yang bersangkutan bertugas sebagai piket jaga tahanan. Baik, saya juga berharap seluruh anggota saya juga mengedepankan rasa kemanusiaan, menunjukkan humanis sehingga dapat berbaur, bermitra dengan masyarakat, bekerja sama, membuat citra politik di masyarakat menjadi baik. Ya, dalam pelaksanaan tugas juga saya yakin apabila mengutamakan kemanusiaan tidak akan terjadi hal-hal yang negatif. Pemirsa,
Personil dari TNI dan Polri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan membagikan takjil gratis kepada pengguna jalan sekitar. Kegiatan tersebut dilakukan di Jalan Arteri Lintas Sumatera depan markas Koramil 42103 Penengahan, Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Personil dari TNI dan Polri bersama-sama membagikan takjil gratis untuk pengemudi yang melintas di Jalan Arteri Lintas Sumatera depan Koramil 42103 Penengahan, Kecamatan Penengahan Lampung Selatan, Lampung. Inilah bentuk sinergitas TNI Polri terlihat sangat kental dalam berbagi di bulan suci Ramadan tahun ini. Tampak kekompakan serta kebersamaan personil TNI Koramil 42103 Penengahan didampingi Ibu Persit dan Polsek Penengahan didampingi Ibu Bayangkari saat berbagi takjil pada Rabu sore 29 Maret 2023. Dan Ramil 42103 Penengahan Kapten INF M. Nurdin didampingi Kapolsek Penengahan Ibtu Gobel mengatakan, dalam kegiatan ini, bersama-sama dengan Ibu Persit dari Koramil Penengahan serta Polsek Penengahan, beserta Ibu Bayangkari dari Polsek Penengahan, melakukan kegiatan bakti sosial di bulan suci Ramadan untuk membagikan takjil untuk pengemudi kendaraan yang melintas di Jalin Sum, wilayah Penengahan, Lampung Selatan. Dan Ramil juga menambahkan sangat bangga karena bisa terus bersinergi dengan Polsek Penengahan dalam hal apapun. Ia berharap ke depannya TNI Polri akan terus bersinergi. Kapolsek Penengahan Ibtu Gobel mengatakan selain membagikan takjil sekaligus memberikan himbauan kepada pengemudi agar berhati-hati dalam berkendara dan selalu mematuhi lalu lintas. Untuk kita laksanakan ini, untuk program ini ataupun niat kita laksanakan selama bulan suci Ramadan, karena yang namanya kita berbagi di bulan yang suci ini, mudah-mudahan kita dapat benar-benar nanti kita silakan nanti dari mana polsek kita bekerjasama, silakan nanti sampaikan. Jadi terkait dengan nanti ada pembagian sembako ya, nanti itu dari Ibu Persit kemudian dari Ibu Bayangkari itu melaksanakan kegiatan pembagian sembako pada lansia yang memang tidak mampu di wilayah Penengahan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, LDS TV mengabarkan. Demikianlah berita untuk pagi ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.